Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke alam yang penuh keimanan, keislaman dan penuh pengetahuan. Yang kami muliakan Ibu Pimpinan Rapat, Ibu Kabid Undal di Nagan Raya ini, kemudian juga Bapak-Bapak Direktur Rumah Sakit Cahaya Husada, Bapak Ibu dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, kemudian penanaman modal, dan juga yang paling mulia ini adalah Bapak Pakar Lingkungan yang berasal dari Banda Aceh. Saya lihat ada banyak dari Indonesia dan juga ada dari Kutu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, terima kasih atas kesempatannya. Izinkanlah saya akan menyampaikan sedikit tentang kegiatan yang akan dilakukan di Nagan Raya ini adalah membangun suatu rumah sakit swasta Cahaya Husada yang tadi dijelaskan oleh Pak Dr. Edi bahwa begitu banyak pelayanan kesehatan yang ada di Nagan Raya ini masih belum terlayani dengan baik, dengan efisien. Ya, tadi data mengatakan bahwasanya ada 20% daripada penduduk yang tidak terlayani di Nagan Raya ini dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu maka rencana pembangunan rumah sakit swasta Cahaya Husada ini merupakan salah satu solusi dalam mengantarkan kita untuk pelayanan yang prima di dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya dan sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, rencana kegiatan ini bernama adalah pembangunan operasional rumah sakit swasta Cahaya Husada yang akan dibangun di Jalan Melabuh Tapak Tuan, tepatnya di Kampung Blangmuko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sebagai penanggung jawabnya adalah Bapak Dr. Edi Hidayat, spesialis penyakit dalam. Kemudian seperti disampaikan bahwasanya PT Cahaya Husada Nagan Raya ini rumah sakit ini akan dikoordinasikan, akan dibangun oleh PT Cahaya Husada Nagan Raya yang secara notaris itu didirikan pada Maret 2021 lalu dan tercatat di dalam Menteri Hukum HAM RI pada tanggal 6 April 2021. Rumah sakit ini akan dibangun pada lahan seluas 9.600 meter persegi sangkar dengan luas bangunannya adalah 1.200. Kemudian layanannya yang akan rumah sakit ini juga akan dibangun dengan tipe D. Kemudian dengan layanan yang akan dilakukan adalah layanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan umum, pelayanan penyakit dalam dan lain sebagainya, serta layanan farmasi, obat-obatan dan pelayanan medis lainnya. Rumah sakit ini akan dibangun 2 lantai, di mana lantai dasarnya itu ditempati atau direncanakan untuk fasilitas pendukung seperti parkir dan juga ipal dan lain sebagainya. Sementara di lantai satunya akan ditempatkan berbagai ruangan rawat inap dan juga pemeriksaan. Demikian juga di lantai 2-nya. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita sebelum melakukan penyusunan dokumen ini, pemerkasa telah mengusulkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya untuk melakukan pelingkupan, dan pada tanggal 25 Mei 2022 kemarin itu keluar surat hasil pelingkupan yang merupakan
penetapannya adalah skala standar UPL. Tentu saja ini didasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001, di mana semua kegiatan yang akan dilakukan itu harus diperlukan persetujuan lingkungan, dan kemudian atas dasar daripada Permen LHK-RI nomor 4 tahun 2021, maka dokumen yang akan disusun itu adalah lebih kepada UPL. Dan ini juga seperti yang saya sampaikan, bahwa mendapatkan hasil pelingkupan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya tanggal 25 Mei 2022, sehingga Pemerkasa menyusun dokumen UPL peraturan format peraturan PP nomor 22 tahun 2021 yang khususnya pada lampiran 3. Bapak Ibu sekalian, dalam pelingkupan ini ada beberapa tahapan kegiatan yang kami lakukan, yaitu yang pertama ada tahapan prakonstruksi, ini terdiri daripada kegiatan survei dan perizinan. Kemudian pada tahapan konstruksi ini meliputi kegiatan-kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi, mobilisasi alat dan material, pembangunan dan pengoperasian base camp, kemudian pekerjaan konstruksi, kemudian pembersihan material sisa konstruksi dan demobilisasi alat, dan yang terakhir ada kegiatannya merupakan pelepasan tenaga kerja konstruksi. Pada saat tahap operasi itu kegiatannya adalah penerimaan tenaga kerja operasional, kemudian komisioning operasional dan pemeliharaan, kemudian pengoperasian parkir dan juga pemeliharaan RPH. Dan selanjutnya pasca operasi adalah apabila rumah sakit ini dinilai tidak layak lagi ataupun terjadinya konflik atau juga terjadinya kebangkrutan yang mungkin akan ditutup, dan tentu saja ini akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan oleh Pemerkasa. Kegiatannya nanti akan terjadi pelepasan tenaga kerja. Bapak Ibu sekalian, dalam menyusun dokumen ini tentu saja hal yang umum adalah dokumen ini diharapkan bisa menjadikan dokumen dasar dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan, khususnya di lokasi rumah sakit yang akan dibangun. Yang kedua adalah sebagai instrumen untuk mengevaluasi sampai sejauh mana efektivitas pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit ini, dan juga yang paling penting adalah sebagai arahan dan acuan dalam pelaporan pada saat kita melakukan operasional daripada rumah sakit ini. Lokasi daripada rumah sakit ini bisa kita lihat di sini di Aceh, kemudian di sini ada Nagan Raya ya, dan di sini ada Jalan Banda Labuh Tapatuan ya, berada di sisi jalan daripada Labuh Tapatuan, khususnya di Kampung Blangmuko, Kecamatan Kuala. Ini adalah lokasi yang pada saat sebelum dibangun. Nah, kemudian lokasi ini berbatasan dengan tanah masyarakat, kemudian juga jalan raya. Kemudian kepemilikannya ini telah dimiliki oleh Pemerkasa berdasarkan surat tanah nomor 005 yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 1999. Di sisi tata ruang juga sudah mendapatkan surat dari Sekretariat Forum Penataan Ruang didasarkan pada surat tertanggal 4 November 2022. Layanan yang akan disampaikan dilakukan oleh rumah sakit ini terdiri daripada layanan administrasi medis rumah sakit, kemudian pelayanan penyakit dalam, pelayanan umum, kemudian pelayanan rawat jalan, rawat inap, farmasi, dan pelayanan medis lainnya. Dalam menjalankan pelayanan ini, rumah sakit akan menggunakan sumber energi dari PLN, dan apabila terjadi pemutusan listrik tersebut akan digunakan genset berjenis silent Perkin yang berukuran 200 kPa. Juga di dalam pelayanan rumah sakit ini tentu saja menghasilkan limbah cair
domestik yang akan diolah melalui sistem aerobik dan anaerobik menggunakan ipal konvensional yang dilakukan atau yang didesain oleh Biotechnology yang dirancang oleh PT Surya Utama Fiber Tech yang berkapasitas 40 meter kubik. Kemudian selanjutnya air olahan ini sebelum keluar setelah keluar di ipal, sebelum dibuang ke lingkungan akan dialirkan ke sumur resapan yang dilengkapi dengan lapisan batu kerikil di atasnya dan lapisan hijau, lapisan batu koral, hijau lagi dan lapisan pasir lagi di bawahnya lagi, dan setelah itu baru dikeluarkan ke drainase umum. Bapak Ibu sekalian, dalam pengelolaan limbah padat domestik, rumah sakit ini akan melakukan pengelolaan dengan mengumpulkan pada TPS sementaranya dan dimasukkan dalam tong sampah dengan menggunakan dengan peranan cleaning service akan dibawa ke TPS sementara yang disiapkan oleh pihak pemerkasa. Selanjutnya diangkut ke TPA berdasarkan dengan surat kerjasama nantinya yang akan dilakukan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan pengelolaan limbah padat medisnya B3-nya? Jadi ini juga limbah padat medis B3 ini dilakukan pengumpulan di TPS B3 pada periode tertentu, itu diangkut oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah PT Roro Agung Pertiwi yang dikerjakan atas perjanjian kerjasama dengan PT tersebut yang dikeluarkan pada tahun 2022 lalu. Kemudian sementara limbah padat B3 non medisnya itu dikumpulkan melalui Bobox Mini. Tentu saja ini akan dilakukan juga dengan menggunakan fasilitas ataupun juga kerjasama dengan PT Roro Agung Pertiwi yang mempunyai lisensi untuk mengelola limbah B3. Bapak Ibu sekalian, limbah cair B3-nya juga akan dilakukan pengumpulan dengan menggunakan oil trap atau sediment trap dan ini akan dikumpulkan dengan drum dan juga akan dikelola oleh pihak ketiga oleh PT Roro Agung Pertiwi. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan air bersih? Air bersih dan berdasarkan hasil perhitungan air bersih di rumah sakit ini umum ini memerlukan 31 meter kubik per hari, dan ini akan diambil melalui sumur dalam dan ditampung melalui reservoir dan dengan ketinggian 6 meter, dan kemudian akan ditutup, kemudian akan disalurkan berdasarkan gravitasi dengan bantuan gravitasi dan akan dikompakkan ke unit-unit masing-masing yang memerlukannya. Pengelolaan lainnya itu akan dilakukan tentang pengelolaan kebersihan dan penghijauan. Nah, tentu saja ini rumah sakit akan membuat beberapa peraturan-peraturan yang ditujukan kepada masyarakat pengguna supaya untuk tetap menjaga kebersihan rumah sakit, seperti larangan buang sampah, larangan merokok, kemudian mempertahankan adanya ruangan terbuka hijau khususnya di depan dan belakang rumah sakit umum ini. Dan kemudian juga untuk pengelolaan parkir lalu lintas, parkir kendaraan berlangganan akan ditampung pada 2 parkir tertutup dan terbuka. Yang tertutup berada di bawah di lantai dasar daripada rumah sakit ini, sementara yang terbuka berada di halaman halaman rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang menjadi sumber dampak dan besaran dampak yang lingkungan yang terjadi seperti yang saya sampaikan tadi adalah pada tahap prakonsumsi, sumber dampak itu akan muncul dari kegiatan survei dan perizinan. Kemudian pada tahap konsumsi itu akan timbul dari kegiatan-kegiatan penerimaan tenaga kerja, kemudian mobilisasi alat dan material, kemudian bangunan dan pengoperasian base camp, kemudian pekerjaan konstruksi
pembersihan material sisa konstruksi dan demobilisasi alat, dan juga terakhir ada kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi. Selanjutnya pada tahap operasi itu akan berada atau muncul pada kegiatan-kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional, kemudian commissioning operasional, pemeliharaan dan pengoperasian parkir dan pemeliharaan RTH. Pada saat pasca operasi itu akan terjadi pada kegiatan pelepasan tenaga kerja. Apabila kita melakukan identifikasi dampak yang terjadi, maka kami telah melakukan membuat matriks identifikasi keadaan dampak. Seperti contoh, misalnya pada saat kegiatan prakonstruksi ini akan terjadi keresahan masyarakat dan persepsi masyarakat. Pada saat kegiatan konstruksi itu yang pertama ada penerimaan tenaga kerja, maka akan terjadi keresahan masyarakat dan kesempatan kerja dan sebagainya. Dan ini telah kami sampaikan di dalam matriks dan juga telah ada di dalam dokumen. Nah, selanjutnya kami coba untuk melakukan pengkajian. Selanjutnya kami turunkan hasil pengkajian itu di dalam pengelolaan dampak yang berupa arahan pengelolaan lingkungan hidup dan arahan pemantauan lingkungan hidup yang kita kenal dengan RKLPL. Dan itu ada di buku yang kami sampaikan. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, secara lengkap bisa dilihat matrik upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Saya rasa demikian saja presentasi singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.